Apa Anda pernah berpikir, adakah bahasa awal dalam dunia bahasa? Sehingga jika kita membahas mengenai bahasa, yang pastinya bahasa yang digunakan sama dengan satu sama lain, sampai mereka tiba-tiba terbagi banyak kelompok yang tidak mengerti satu sama lain. Kita tak betul-betul tahu apakah bahasa asli itu pernah ada. Tapi kita tahu bahwa ribuan bahasa yang ada pada hari ini dapat ditelusuri pada bahasa asal yang lebih jauh sedikit. Jadi, bagaimana dunia bisa memiliki begitu banyak bahasa? Pada masa awal migrasi, populasi manusia di dunia jauh lebih sedikit. Tentunya dengan kelompok manusia yang memiliki bahasa dan budaya yang sama, kerap terbagi dalam suku-suku yang lebih kecil. Karena zaman dulu manusia memilih untuk berpencar, mencari hewan buruan, serta lahan subur. Seiring mereka berpindah dan menetap di tempat baru, mereka menjadi terisolasi satu sama lain dan berkembang secara berbeda. Setelah berabad-abad kondisi berbeda, menyantap makan berbeda, dan bertemu dengan orang yang berbeda, menjadikan dialek yang tadinya mirip sehingga kosakata menjadi bahasa yang sama sekali berbeda, yang terus bercabang seiring pertumbuhan populasi dan bersebaran yang semakin luas. Seperti ahli genealogi, ahli linguistik, berusaha memetakan proses ini dengan menelusuri kembali berbagai bahasa sejauh yang mereka bisa sehingga ke leluhur yang sama, atau bahasa induk. Kelompok bahasa-bahasa yang saling terkait seperti ini disebut rumpun bahasa, yang dapat berisi banyak cabang dan subrumpun bahasa. Jadi, bagaimana kita dapat menentukan apakah bahasa-bahasa saling bertalian dari awal? Kata-kata yang bunyinya terdapat kemiripan pun bahkan menjadi tolak ukur dari asal-usul bahasa tersebut. Mereka bisa jadi memiliki turunan yang sama atau istilah serapan langsung dan bukan berasal dari akar yang sama. Tanda bahasa dan sintaksis lebih bisa diandalkan. Selain juga kosakata dasar seperti pronomina, angka atau istilah kerabatan yang mungkin lebih kecil diingat dengan membandingkan ciri-ciri ini secara sistematis. Mencari pola perubahan bunyi dan korespondensi antar bahasa, ahli bahasa dapat menentukan hubungan, menelusuri tahap spesifik dan evolusi bahasa. Bahkan merekonstruksi bahasa-bahasa terdahulu yang tak punya catatan tertulis. Ahli linguistik bahkan dapat mengungkapkan petunjuk penting sejarah lainnya, seperti menentukan asal-usul geografis dan gaya hidup masyarakat kuno berdasarkan mana kata asli dan mana kata serapan. Ada dua masalah utama yang dihadapi ahli bahasa saat membangun pohon rumpun bahasa ini. Pertama, tidak ada cara untuk memutuskan dengan tegas di mana cabang-cabang di bawah berakhir, yakni dialek mana yang harus dianggap sebagai bahasa terpisah atau sebaliknya. Contohnya, bahasa Cina diklasifikasi sebagai bahasa tunggal, tapi dialeknya begitu beragam sampai tak bisa dimengerti satu sama lain. Sementara, pembicara bahasa Spanyol dan bahasa Portugis kerap kali dapat saling memahami. Bahasa yang benar-benar digunakan oleh manusia terdahulu tidak terkotak dalam kategori yang terbagi rapi, tapi cenderung berubah secara bertahap, melintasi batas dan klasifikasi. Seiring kali perbedaan antara bahasa dan dialek adalah pertimbangan nasional dan politik yang berubah. Bukannya perbedaan ciri linguistik, karena itulah jawaban di atas, ada beberapa bahasa di dunia dapat berkisar antara 3.000 sampai dengan 8.000 tergantung pada siapa yang menghitung. Masalah lainnya adalah semakin jauh kita kembali ke masa lalu, semakin sedikit bukti tentang bahasa yang ada di sana. Pembagian rumpun bahasa saat ini menunjukkan sebatas mana hubungan bisa disimpulkan dengan tingkat kepastian yang bisa diterima. Dan kesimpulannya berarti bahasa dari rumpun berbeda dianggap tidak bertalian pada tingkat manapun. Namun, ini bisa saja berubah meski banyak usulan untuk hubungan di tingkat yang lebih tinggi. Sebagian telah diterima secara luas, dan lainnya sedang dipertimbangkan. Terutama pada bahasa asli dengan populasi kecil yang belum dipelajari secara intensif, mungkin kita tak akan pernah bisa menentukan bagaimana bahasa bermula.
Atau apakah semua bahasa manusia memang benar memiliki satu leluhur yang terpencar melalui imigrasi? Namun lain kali Anda mendengar bahasa asing, perhatikanlah bisa jadi tak asing lagi yang Anda kira.